Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan membahas tentang menganalisa kasus terkait regulasi terhadap media di Indonesia. Dan kelompok saya adalah saya sendiri, Farid Radika. Saya Sela Wulandari. Saya Irma. Di Indonesia, kelihatan nggak sih? Saya lanjut, Sel. Nah, Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil, berupa peraturan perundang-undang yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama. Ada kebijakan komunikasi media dan kebijakan komunikasi non-media. Kebijakan komunikasi yang diatur dalam regulasi pemerintah atau negara adalah kebijakan komunikasi media, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan sistem komunikasi yang menggunakan media. Kebijakan komunikasi media di Indonesia yang diatur dalam perundang-undang. next. Setiap undang-undang atau regulasi melahirkan regulator yang mengawasi pelaksana undang-undang. Regulator dan regulasi media tersebut terdiri dari 1. Undang-undang pers, melahirkan Dewan Pers. 2. Undang-undang penyiaran melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia di ranah pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia daerah untuk daerah. 3. Undang-undang ITE melahirkan Badan Standarisasi Transaksi Elektronik. 4. Undang-undang Telekomunikasi melahirkan pengawasan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 5. Undang-undang Hak Cipta melahirkan Dewan Hak Cipta. 6. Undang-undang Perfilman melahirkan Lembaga Sensor Film. 7. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik melahirkan Komisi Informasi. Pembahasan atau persoalan yang terjadi dalam regulasi media. Setiap regulasi pasti dibuat untuk kepentingan publik yang berkaitan dengan media. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dampak negatif media. Kenyataannya, pada regulasi tersebut merupakan hasil dari 3 faktor, yaitu negara, pasar, dalam hal ini industri media, dan publik. Tetapi kenyataannya regulasi tersebut malah justru lebih mengakomodasi kepentingan negara dan industri media. Sedikit sekali pasal yang membela kepentingan publik masyarakat di dalam regulasi bukan sebagai publik tetapi sebagai konsumen atau pelanggan. Undang-undang merupakan produk politis di mana besar terjadinya permainan di dalamnya. Undang-undang ini juga perlu kita perbarui karena kondisi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Jika undang-undang tidak secara teratur diperbarui, kemungkinan besar undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Lanjut. Kajian pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan atau memberikan penertiban informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.
Yang kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Yang keempat, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, badan publik dapat memanfaatkan sarana atau media elektronik dan non-elektronik. Next. B. Kajian pada Undang-Undang Penyiaran. Penyiaran ini melalui penyiaran televisi dan melalui penyiaran radio. Dunia penyiaran merupakan dunia yang cukup kompleks, di mana dibutuhkan undang-undang sebagai regulasi pengatur penyiaran. Hal-hal penting yang wajib menjadi perhatian dibutuhkannya regulasi di dunia penyiaran. Yang pertama, lembaga menyangkut institusi media. Yang kedua, perizinan, legal atau tidak. Yang ketiga, kepemilikan media bisa berupa atas nama perorangan atau badan hukum. Yang keempat, isi atau konten media beraneka ragam, mulai dari news, sport, hingga infotainment. Selain diatur lewat undang-undang, ada pula lembaga yang bertugas mengawasi isi atau konten media penyiaran. 5. Infrastruktur media berupa antena, gelombang elektromagnetik, satelit, internet, pemancar, kabel, dan sebagainya. Hal-hal semacam ini perlu diatur guna menciptakan kenyamanan bagi konsumen. 6. Organisasi bisnis media juga tentu berorientasi pada bisnis. Sumber pendapatan media bisa didapat dari iklan atau biaya berlangganan. Ini perlu diatur untuk mencegah terjadinya monopoli usaha media yang dapat mempengaruhi isi media. 7. SDM atau kelompok profesi adalah faktor penting dalam media karena merekalah yang menjalankan kegiatan regulasi penyiaran. Kesimpulan, masih banyak persoalan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan regulasi media, khususnya pada keterbukaan informasi publik dalam sengketa informasi dan penyiaran, khususnya pada konten media. Komisioner yang sejatinya menjadi pengawasan menjadi penting untuk mengawasi jalannya perundang-undang agar terwujud sistem komunikasi yang baik dan tidak merugikan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan bacanya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.